don't be too general ya, jangan terlalu umum ya, terlalu general ini terlalu umum ya. Harus ada spesialisasi. Apakah di produk? Kalau di produk contoh ya, Anda yang sudah kenal saya pasti paham kan, saya sering mengatakan diferensiasi itu bisa di assortment. Contoh nih, Anda sama-sama minimarket. Kalau yang Anda jual sama persis dengan yang dijual tetangga Anda, yang dijual dengan kompetitor Anda, pertanyaannya, untuk apa saya datang ke tokomu? Untuk alasan apa saya harus ke tokomu? Pasti karena ada perbedaannya, betul nggak? Kalau tidak ada yang berbeda, berarti pelanggan saya boleh ke toko tetangga, boleh ke toko A, boleh ke toko B, tidak harus ke toko saya. Artinya, miliki sesuatu yang spesial ya, spesial. Satu atau dua spesial gitu ya. Atau Anda memang punya keunggulan yang tidak dimiliki kompetitor Anda, bukan di produk. Katakan tempat Anda lebih nyaman, tempat Anda lebih cantik, tempat Anda lebih Instagramable dibanding kompetitor Anda. Kompetitor Anda just a shop, tetapi toko Anda Instagramable. Ya, mengapa orang rela mendekor tokonya luar biasa baiknya, nyaman? Kenapa? Mahal itu, tetapi mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka ingin tampil beda, tidak mau umum, tidak mau general. Ya, biasalah kalau kafe seperti itu, tidak, dia bikin lebih keren ya. Ada tempat untuk orang ngobrol, ada tempat untuk orang kerja. Nah, itu juga membedakan. Ya, kafe sekarang bukan hanya tempat minum kopi, tempat untuk nyemil, tetapi juga bisa untuk working ya. Sekarang kafe punya meja panjang, sengaja Anda bisa meeting di situ, Anda bisa kerja di situ, bahkan Anda bisa meeting seharian dari pagi sampai sore. Ada loh orang-orang tertentu, saya pernah melakukan itu. Ya, janjian dengan klien saya di satu tempat, gonta-ganti aja. Jam 10 dengan si A, selesai jam 12, jam 1 ganti lagi dengan si B. Nanti jam 3 sudah dengan si C. Artinya, saya bisa bekerja di sebuah kafe. Kalau kafe itu tidak sekedar tempat untuk ngopi, tetapi memang dia menyediakan meja panjang. Ada colokannya. Jadi kalau komputer saya, handphone saya sudah mulai kehabisan tenaga, saya tinggal colok. Ya, itu contoh bahwa don't be too general ya. Tapi Anda harus punya kelebihan gitu ya. Kafe saya bukan orang hanya minum kopi, tetapi Anda bisa kerja juga di tempat sini. Anda bisa meeting di sini dan saya izinkan. Saya sediakan wifi, saya sediakan listrik gitu ya. Ya tentu harga kopinya juga tidak murah ya. Yang kelima, establish an individual company culture ya. Siapapun yang berhubungan dengan saya pasti paham ya. Saya sangat mendorong budaya perusahaan, miliki budaya perusahaan. Karena itu yang membuat Anda beda. Ya, budaya perusahaan yang membuat sebuah perusahaan berbeda dibanding perusahaan yang lain. Apa yang membedakan? Budaya perusahaannya. Ya, apa budaya perusahaan Anda? Apa yang Anda tonjolkan di dalam budaya perusahaan Anda? Di dalam visi, misi, dan nilai-nilai Anda, apa yang Anda tonjolkan? Dan ketika orang Anda melakukan itu, maka perusahaanmu beda. Layananmu beda. Ya, kenapa? Karena ada budaya perusahaan yang menjadi roh dari perusahaan tersebut ya. Jadi ini bisa menjadi reminder, jangan sampai budaya perusahaan yang datang dari nilai-nilai inti perusahaan atau core value perusahaan itu hanya menjadi hiasan dinding ya. Dia tidak menjadi keseharian orang-orang kita di dalam apa? Di dalam melayani pelanggan, sehingga Anda tidak tampil beda. Anda hanya menjadi just another shop. Ya, sekedar satu toko di antara toko-toko yang lain, tidak ada ciri khasnya. Ciri khas itu biasanya datang dari orang-orang individual yang melayani. Ya, orang-orang ini yang memberi warna dari sebuah perusahaan, ya. Contohnya gini, kadang-kadang kan kita ada perasaan suka
datang ke satu tempat dan tidak suka datang ke tempat lain. Kenapa? Pada umumnya orang-orang yang melayani. Orang-orang yang melayani. Contoh ya, kalau Anda sedang traveling, Anda kan akan makan di berbagai jenis restoran, betul nggak? Anda akan tahu restoran yang orang-orangnya punya semangat melayani dengan restoran yang kebalikannya. Arogan, sombong, kesannya lu yang butuh daripada saya gitu ya. Tetapi ada restoran yang sangat mengatakan bahwa saya membutuhkan Anda, saya akan melayani Anda sebaik-baiknya. Beda banget. Kalau Anda sudah mengalami, Anda akan tahu. Ya, Anda bisa menyimpulkan, ini layanannya bagus, yang ini layanannya jelek. Lalu Anda akan lihat nanti di Google Review. Di Google Review Anda bisa lihat, memang jelek kok. Ini cuma angkanya cuma 3,9. Memang jelek di compare dengan restoran lain yang angkanya di atas 4 Google Review-nya. Ya, pendapat umum itu, statistik itu jarang bohong gitu ya, jarang bohong ya, kecuali memang ada orang yang dengan sengaja ngerjain dia. Tetapi Google Review itu sangat membantu ketika kita mencari tempat makan atau mencari toko dan sebagainya. Google Review itu membantu dan biasanya related ya. Begitu kita lihat wah layanannya buruk, begitu kita lihat Google Review-nya memang angkanya rendah. Ya, itu contohnya. Berikut atau yang terakhir, be better at marketing ya. Kalau Anda sudah memiliki perbedaan, sudah tahu apa kekuatan Anda, unique selling point Anda, berikutnya adalah apakah marketing Anda berhasil mengkomunikasikannya. Urusan berikutnya adalah communication. Seberapa berhasil dia menyampaikan itu ke target market Anda. Sehingga sesuatu yang sudah Anda perjuangkan dari 1 sampai 5 tadi, itu dikomunikasikan. Saya sering mengatakan ya, di materi marketing communication, saya mengatakan apa? Sehebat-hebatnya Anda punya program, sehebat-hebatnya penawaran Anda, sehebat-hebatnya produk Anda, sehebat-hebatnya jasa Anda, tapi Anda gagal menyampaikan ke target market Anda, apakah mereka tahu? Nggak tahu. Mengapa banyak sekali yang bekerja keras meng-create program, tapi gagal di sini? Gagal mengkomunikasikan ke siapa? Ke target marketnya. Lalu dia bingung. Ternyata nggak berhasil, Pak. Penawaran saya ini kan bagus, tapi kenapa tidak membawa dampak kepada sales saya? Kalau diterima target market, pasti salesmu bagus, kan? Dia bilang, Pak, sales saya tidak bagus, Pak. Saya tanya, komunikasinya bagaimana? Program yang Anda sebut bagus tadi, berhasil atau tidak ke target market Anda? Berhasil atau tidak? Karena masalahnya, sering gagalnya justru pada saat Anda mengkomunikasikannya. Makanya marketing itu tidak berdiri sendiri. Makanya belakangan ini kita menyebutnya marketing and communication. Ya, sebagus apapun rancangan Anda, program yang Anda bikin, berikutnya, PR berikutnya adalah mengkomunikasikan ke target market. Kalau Anda gagal, maka Anda tidak bisa mencapai ke sasaran Anda. Kalau dia tidak tahu, dia tidak datang ke tempat Anda. Kalau dia tidak tahu, dia tidak terjadi sales. Begitu ya. Demikian 6 tips untuk tampil beda dengan beberapa contoh, termasuk pengalaman saya baru-baru ini keliling ke beberapa negara, dan mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi Bapak Ibu, dan kita sudah waktunya untuk tanya jawab karena Retail Zoomcast banyak membuka diri. Silakan Mbak Riri.